Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi asma'ihi tuqbalud da'awat nahmaduka ya rabbana ala jamil sifatika allati la nuhsi thana'an 'alaika illa anta ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah tiada bosan-bosannya kita kembali lagi dan lagi memperbanyak mengucap puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya jugalah kita dapat berkumpul di rumahnya yang mulia di hari yang mulia ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan ibadah Jumat, sholat Jumat. Salat dan salam marilah senantiasa tidak lupa kita hadiahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban untuk kita semua sehingga agama Islam yang tadinya turun di Jazirah Arab di kota Makkah dan Madinah tersebar sampai ke negara kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, pada suatu hari ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah awsini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta fi sholatika fasalli sholatan muwaddi'in wa la tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan wa ajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Dalam riwayat lain, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu ilmu yang ringkas namun padat." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 wasiat kepada lelaki tadi. Beliau berkata, yang pertama, idza kunta fi sholatika fasalli sholatan muwaddi'in. Apabila engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, maka sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang akan berpamitan, yakni orang yang akan meninggalkan dunia ini. Wasiat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita dan khususnya kepada lelaki tadi agar kita mengerjakan sholat dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan merasa bahwasannya ini adalah sholatku yang terakhir. Setelah ini tidak ada jaminan bagiku untuk bisa mengerjakan sholat yang akan datang. Karena sholat adalah ibadah yang paling utama.
Salah satu tanda keutamaan sholat ini, kata para ulama, cukuplah bahwasannya sholat ini, untuk menerima perintah sholat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil kekasihnya yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perintah-perintah yang lain, zakat, puasa, haji, dan amal soleh lainnya, perintahnya datang dari Allah melalui baginda Rasulullah, melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi khusus untuk perkara sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memanggil kekasihnya yang mulia untuk menerima perintah sholat ini. Ini adalah dalil yang cukup jelas bagi kita orang-orang beriman, bahwasanya sholat adalah perkara yang paling agung setelah beriman. Sehingganya sholat ini pun menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sehingga dulu di zaman baginda Rasulullah SAW, ketika ada seseorang yang baru masuk Islam setelah syahadat, maka langsung diajarkan sholat. Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang baru masuk Islam untuk tidak mengerjakan sholat. Dan juga sholat ini adalah nantinya akan menjadi satu amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat pada diri seorang hamba. Apabila catatan amal sholatnya semasa di dunia dinilai baik, maka Allah menjamin melalui tulisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza saluha amalu kullu." Jadi seluruh amalnya akan menjadi baik. Ya. Kemudian sebaliknya, apabila amal sholatnya saja sudah rusak, buruk catatannya, maka alamat amal yang lain pun akan lebih buruk lagi. Inilah sholat, menjadi barometer keimanan bagi seorang muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Bainar rajuli wal kufri tarkus sholat." Pembeda antara seorang yang beriman dengan orang yang kufur adalah tentang sholatnya. Jadi orang yang malas mengerjakan sholat, ini diantara tanda-tanda dalam hatinya itu ada sifat kekufuran. Kenapa demikian? Karena iblis dahulu diusir dari surga. Kenapa? Karena tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan orang beriman, ketika disuruh sholat, disuruh sujud kepada Allah yang menciptakan Nabi Adam, tetapi dia tidak mau sujud. Ini adalah satu bentuk kesamaan dari sifat kekufuran. Para ulama mengatakan agar sholat kita ini memiliki kesan bahwasanya ini adalah sholat yang terakhir, adalah dengan cara kita memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan memperbanyak mengingat kematian, maka hati kita akan menjadi lembut. Angan-angan kita terhadap urusan dunia pun akan menjadi berkurang. Dan kita akan lebih bersemangat dalam mempersiapkan amal soleh kita untuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dan para ulama menyatakan, apabila kita membawa sifat ihsan di dalam sholat kita, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dalam sholat kita membawa sifat seolah-olah kita menghadirkan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita. Tetapi kalau kita tidak mampu, maka kita meyakini bahwasannya seluruh aktivitas kita, sholat kita dan ibadah kita yang lainnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah hati kita tidak akan kemana-mana. Hati kita akan khusyuk. Hati kita hanya akan tertuju bahwasanya ini ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan." Janganlah kamu mengucapkan satu perkataan
yang kelak kamu akan menyesal dengan mengucapkan perkataan tersebut. Ma'asyiral muslimin, wasiat yang kedua ini menekankan kepada kita umat Islam agar menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, sehingga dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaknya dia diam daripada dia mengucapkan perkataan yang tidak baik atau tidak ada manfaatnya baginya. Hari ini subhanallah, lisan kita ini begitu mudahnya mengatakan suatu perkataan yang kita sendiri kadang-kadang tidak merasa menyesal dari mengatakan tersebut. Bahkan mencaci saudara muslim, merendahkan saudara muslim, itu senantiasa keluar dari lisan kita tanpa kita merasa berdosa, merasa bersalah. Dikatakan oleh para ulama, maksiat yang lebih besar daripada perbuatan dosa itu sendiri adalah meremehkan perbuatan dosa. Jadi kita menganggap ini tidak masalah, ya, padahal itu dosa, ya. Maka dari itu, dalam hadis tadi yang telah kami sebutkan, Nabi SAW mengaitkan antara tingkat atau barometer keimanan seseorang itu, diantaranya adalah dia pandai menjaga lisannya atau pandai menggunakan lisannya untuk perkara-perkara yang baik. Sehingga kalau tidak keluar perkataan yang baik dari lisannya, lebih baik kita diam. Karena diam itu adalah lebih menyelamatkan daripada kita berkata sesuatu yang akan merugikan kita atau membuat kita menyesal. Sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwasannya setiap saat Allah Subhanahu wa taala mewakilkan di sisi kanan kiri kita dua orang malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid, untuk senantiasa mencatat dan juga memperhatikan seluruh perbuatan kita, termasuk ucapan kita. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah dari satu ucapan yang keluar dari manusia itu, melainkan di sisi mereka ada malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mengawasi dan mencatat apa yang dikatakannya. Subhanallah. Kalau kita senantiasa merasa bahwasannya setiap perilaku kita, setiap detiknya, setiap saatnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mudah dalam menjaga lisan kita. Sehingga hari ini yang menjadi penyebab perpecahan di kalangan umat Islam ini diantaranya adalah karena tidak pandai menjaga lisan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aibin nas. Kumpulkanlah keputusasaanmu dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita umatnya untuk senantiasa memiliki sifat ridho dan qanaah terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu berupa nikmat duniawi yang berbagai macam bentuknya. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah sururul qalbi bimaril qada. Ulama menjelaskan qanaah itu adalah satu sikap senang, ya, kesenangan hati dalam menjalani apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat, senang. Diberikan sakit, juga senang. Seseorang yang senantiasa menghadirkan perasaan senang, syukur, bahkan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tanda bahwasannya hamba ini memiliki kesempurnaan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir bagi seluruh makhluk ini sejak 500 tahun sebelum
alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa memandang ke bawah terhadap nikmat-nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Tetapi sebaliknya kita pandang ke atas, lihat yang lebih tinggi, lihat yang lebih soleh kepada orang-orang yang amalannya lebih baik daripada kita. Kalau kita sibuk dengan memandang kepada kebaikan-kebaikan orang dan amal soleh orang yang lebih baik daripada kita, maka insya Allah hati kita akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya, jika kita sibuk hanya melihat, mendengar, dan memikirkan tentang nikmat-nikmat duniawi yang Allah berikan kepada orang lain namun tidak diberikan kepada kita, maka hati kita pun akan menjadi kotor. Hati kita akan disibukkan dengan urusan duniawi sehingga lupa akan menyiapkan bekal untuk urusan akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah 3 wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan berikan kepada sahabat yang bertanya dan khususnya kepada kita secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita salat yang berkualitas, yang khusyuk dan yang penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai menjaga lisan, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa ridho dan qanaah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i
الصلاة